Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa, wa ala alihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Alhamdulillah, senang sekali saya Muhammad Sofan Jauhari bisa berjumpa dengan Anda semua, para jamaah, para pemirsa, dalam video pendek yang isinya adalah edukasi seputar fikih bisnis, ekonomi, dan keuangan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan materi tentang umroh cicilan. Yang ceritanya berangkat duluan, bayar belakangan. Bolehkah menurut syariat Islam? Nah, jadi saat ini tuh sudah ada nih di pasaran, saya bilang di pasaran, sudah ada perusahaan-perusahaan yang melaksanakan umroh, atau kalau bahasa kasarnya itu menjual paket umroh, yang sistemnya adalah berangkat duluan, bayar belakangan. Bayarnya cicilan. Nah, ini kira-kira boleh atau enggak gitu ya. Oke, mengenai umroh cicilan ini, setidaknya ada 5 isu ya, ada 5 hal yang perlu kita bahas. Yang pertama adalah mengenai hukum hutang piutang itu sebenarnya gimana sih? Yang kedua, hukum umroh atau haji. Ini sih udah jelas, tapi itu kita urutannya perlu kita bahas. Yang ketiga, apakah hutang itu memberatkan? Yang keempat, tentang statement yang menyatakan bahwasanya Allah tidak membebani seorang hamba kecuali sesuai dengan kemampuan hambanya. Lah ngapain masih utang segala? Kan? Padahal utang itu kan memberatkan. Nah, ini kira-kira pernyataan orang seperti itu. Yang kelima, terus bagaimana kalau ada orang itu sudah umroh, tapi utang, kemudian meninggal? Nah, terus gimana? Nah, ini isu atau hal-hal yang sering ditanyakan terkait produk umroh cicilan. Ya. Jadi sekarang kita jawab satu persatu permasalahan-permasalahannya sampai nanti kita bisa menyimpulkan ya. Yang pertama, mengenai hukum hutang piutang. Sudah pernah saya sampaikan dalam video sebelumnya tentang hutang piutang, bahwa hutang piutang itu merupakan sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam. Baik hutang piutang yang disebut dengan dain, ataupun hutang piutang yang disebut dengan al-qard. Hutang piutang yang disebut dengan dain itu artinya muncul dari transaksi bisnis non-tunai, apakah itu jual beli ataukah jasa. Nah, itu namanya dain. Ini ayat yang terpanjang nih ya, surah Al-Baqarah 282. Ayat ini menyatakan bahwa hutang piutang itu boleh, jual beli non-tunai itu boleh, ya. Jual beli non-tunai itu boleh. Nah, termasuk umrah itu adalah jasa ya. Jasa. Kalau di Indonesia nyebutnya juga jual beli jasa juga ya. Intinya transaksi baik itu jual beli ataupun jasa non tunai itu diperbolehkan oleh Al-Quran berdasarkan ayat ini. Ayat ini kalau saya baca kepanjangan ya. Kalau sebaca semua ya. Kata kuncinya di sini loh. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Yang penting ditulis. Nah, yang penting ditulis gitu lah ya. Jadi utang piutang itu sesuatu yang boleh. Apalagi kalau utang piutangnya itu bentuknya adalah al-qard. Al-qard itu adalah utang uang bayar uang. Ya, tidak mengambil keuntungan. Jadi kalau dalam kasus umroh misalnya saya utang kakak saya atau saya utang adik saya utang tetangga saya untuk apa? Untuk umroh. Nah, itu namanya qard. Tapi kalau saya mau berangkat umroh sementara biaya-biaya ditanggung oleh perusahaan, kemudian saya bayar belakangan, itu maksudnya adalah dain ya. Itu kategorinya akadnya ijarah, teknisnya adalah dain. Nah, intinya apa? Bahwa utang piutang di dalam Islam itu sesuatu yang boleh. Jadi kalau ada orang utang, jangan disalah-salahin gitu ya. Ini kadang-kadang banyak orang yang pukul rata. Hutang itu seakan-akan sesuatu yang jelek begitu ya. Oke, yang kedua. Bahkan saya katakan, orang ngutangin orang, kalau bentuknya qard yang tadi saya bilang, saya utang kepada kakak, pada adik, kepada tetangga, kalau dia mengutangi, pahala yang ngutangin malah gede itu. Bisa dapat setengahnya sedekah, atau bahkan bisa lebih besar daripada pahala orang yang bersedekah. Itu bagi orang yang ngutangin. Dan supaya orang yang ngutangin itu dapat pahala, kan kalau ada yang utang. Jadi kalau ada orang utang ya untuk umroh, orang utang untuk haji, atau utang untuk beli peci, utang untuk beli jubah, utang untuk beli jas buat sholat, ya sebenarnya nggak masalah. Utang piutang itu adalah merupakan sesuatu yang diperbolehkan di dalam Islam. Nah, jadi satu masalah terjawab ya. Masalah utang itu boleh. Nah, utang untuk beli peci juga boleh, utang untuk makan juga boleh, utang buat beli motor juga boleh, utang untuk sesuatu yang mubah itu boleh. Nah, apalagi utang untuk sesuatu yang sunnah.
Ya, misalnya apa? Saya mau sedekah ke masjid utang. Masa nggak boleh sih? Utang untuk yang mubah aja boleh, apalagi utang untuk yang sunnah. Apalagi utang untuk melakukan hal yang wajib. Nah, begitu kan? Baik, sekarang yang kedua tadi. Bagaimana hukum umroh dan haji? Nah, kalau ini sih nggak usah dijelasin ya. Hukum haji itu kan wajib. Kalau hukum umroh gimana? Hukum umroh, nah itu kalau yang pertama kan wajib. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Jadi haji dan umroh itu yang pertama wajib. Cuman kalau haji dan umroh itu biasanya gini, kalau orang pergi haji biasanya langsung dapat umroh. Nah, jadi wajibnya udah ke bawah di situ. Tapi kalau yang ada di Indonesia, orang pergi umroh, itu maksudnya umroh tidak di musim haji ya, umroh doang. Nah, kalau itu gimana itu? Pada umumnya memang sunnah ya, pada umumnya sunnah. Apalagi kalau dia sudah pernah haji umroh lagi ya, kan waktu haji kan dia sudah dapat umroh, itu kan sesuatu yang sunnah. Nah, tapi kalau yang baru berangkat pertama kali, jadi belum pernah haji, nah itu sebagian ulama mengatakan ini termasuk yang wajib, karena umroh itu wajib, yang pertama kali itu wajib. Gitu. Jadi kalau orang menjalankan ibadah yang wajib kan baik-baik aja kan. Apalagi kalau orang sudah lanjut usia, nungguin haji, udah daftar sih, tapi belum berangkat-berangkat. Wah, dia udah kangen pengen berangkat ke tanah suci dulu, umroh dulu. Jadi intinya umroh itu sesuatu yang baik, sunnah atau yang wajib, gitu kan. Nanti nggak ada masalah. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, orang sedang mengkritisi. Loh, hutang itu kan sesuatu yang memberatkan. Kita ini kan disuruh berdoa supaya berlindung diri dari hutang, gitu kan. Nah, ini banyak orang yang berbicara seperti itu. Saya katakan, loh, apakah setiap hutang memberatkan? Apakah para pengusaha orang-orang kaya itu tidak punya utang? Banyak orang-orang yang kaya itu punya utang. Justru di zaman sekarang itu, orang yang utang dan diterima untuk ngutang, itu justru orang yang punya duit. Ya. Kalau orang yang nggak punya duit, ngutang itu malah susah diterima. Jadi, utang itu bukan berarti miskin. Coba aja orang-orang yang utang ke bank. Coba tanya para pengusaha itu, pada punya utang nggak? Jadi, tolong sekarang diluruskan. Utang itu bukan berarti miskin ya. Ada justru orang-orang yang kaya malah banyak utangnya. Itu para pengusaha. Siapa sih pengusaha yang nggak punya utang? Kalau orang miskin mau utang, itu malah susah sekarang kalau ke bank. Ya, itu kan. Jadi maksud saya, jangan dikonotasikan setiap orang yang utang itu adalah orang yang miskin. Utang itu adalah orang yang susah. Zaman sekarang itu trennya begitu kok. Nah, utang yang tidak baik, utang yang tidak bagus menurut agama Islam itu utang yang memberatkan. Kalau utang yang tidak memberatkan ya nggak apa-apa, gitu kan? Memang ada doa ini di antara yang kita diajarin untuk membacanya. Allahumma inni a'udzubika min walabatid dain. Loh, tapi kan ada kata walabah, ya Allah lindungilah aku dari hutang yang melilit. Kalau hutangnya tidak melilit, kita mampu membayarnya, nggak masalah kan? Nah contoh nih, kalau saya misalnya punya penghasilan, misalnya aja ya, misalnya saya punya penghasilan 15 juta, anak saya misalnya 2. Nah terus kalau saya umroh dengan model cicilan, saya bayar cicilan 1 bulan 1 juta. Kalau utang 1 juta, tiap bulan bayarnya 1 juta, penghasilan 15 juta, berat ya? Kan sudah ada rumusnya. Hutang yang tidak memberatkan itu kalau apa? Di bawah sepertiga dari total penghasilan. Maka di dalam ilmu keuangan, ya orang kalau mau utang itu biasanya ditanya penghasilannya berapa, cicilannya berapa, total cicilan ya, baik cicilan untuk umroh maupun cicilan untuk yang lain. Jadi kalau cicilannya kecil, ya nggak masalah kan kalau penghasilannya gede. Nah, daripada saya nabung kelamaan, mendingan berangkat duluan. Nah, gitu masalahnya ya. Jadi intinya tidak semua hutang itu negatif. Hutang yang negatif itu adalah hutang yang memberatkan. Yang keempat, banyak orang bertanya, loh, Allah itu kan tidak membebani kecuali sesuai kemampuan hambanya. Orang haji kok pakai utang, itu kan nggak wajib. Nah, jawabannya adalah betul. Orang tidak wajib berhutang untuk haji. Orang tidak wajib berhutang untuk berangkat umroh. Ya, Allah tidak mewajibkan seseorang berhutang untuk haji maupun untuk umroh. Tapi kalau ada orang yang mampu utang dan mampu membayarnya, Allah juga tidak melarangnya. Baik hutang itu untuk sesuatu yang wajib ataupun untuk sesuatu yang tidak wajib. Sekarang kita mau makan yang enak, utang, boleh nggak? Boleh-boleh aja. Sekarang kita mau jalan-jalan, misalnya orang Indonesia jalan-jalan mau ke Bali misalnya, atau jalan-jalan mau ke Bandung, atau mau jalan-jalan mau ke Medan, atau jalan-jalan ke Aceh. Orang kalau mau jalan-jalan, utang boleh nggak?
asal dia bisa bayar, boleh-boleh aja kan. Yang penting dia mau utang, ada yang ngutangin, dan dia bisa bayarnya. Silakan saja. Yang penting hutangnya tidak membebani. Tadi saya katakan, menurut ilmu keuangan, utang yang cicilannya, total cicilan utang kita jangan sampai lebih dari sepertiga. Itu insya Allah tidak memberatkan. Gitu ya. Makanya, saya kutipkan ini, pendapat ulama dari Timur Tengah, ini ada websitenya nih. Ketika ditanya masalah ini, hal yajuzu li an aqtaridu mablaghan minal mal li ada'i faridatil haji aw li ada'i sunnatil umrah. Bolehkah saya berhutang sejumlah uang untuk menjalankan ibadah haji yang wajib atau umrah yang sunnah? Jawabannya saya lihat singkatnya aja. Falamani. Tidak ada larangan. Boleh. Fatwa-fatwa ulama Timur Tengah juga membolehkan. Ini ada websitenya ya. Nanti silakan cek di sini. Kemudian dari yang lain lagi, ya. Ini tulisannya rada kecil nih. Hal yataqabbalullahu hajjati idza qaradtu min ahadin mablaghan minal mal li ada'il haji am la budda min an ahujja min hurri mali? Apakah Allah akan menerima haji saya kalau saya hutang dari seseorang sejumlah uang untuk menjalankan ibadah haji, ataukah saya harus haji dari uang saya sendiri? Nah, langsung aja ya, saya ambil intinya. Idza alimta dzalika falam anna hukmal istidanah lil haji fihi tafsilun ladal fuqaha. Kalau demikian, maka ketahuilah bahwa berhutang untuk menjalankan haji itu ada rinciannya. Fa in kana syahsu ladaihi masdarun mali yastati'u an yusaddida minhu dainahu wajib alaihi al-hajj wa hajjuhu sahih. Kalau orang itu bisa berhutang dan bisa bayar, untuk bayar cicilannya nggak ada masalah, duitnya dia banyak, cuman dia harus hutang dulu. Maka dia bahkan wajib berhaji dengan hutang. Loh, ini bukan hanya boleh nih kalau haji. Wajib berhutang untuk haji jika dia mampu berhutang dan mampu membayarnya. Jadi nggak ada masalah sebenarnya orang melaksanakan umroh dengan hutang. Pertanyaan terakhir, sampai salah nulis ini ya. Bagaimana kalau dia wafat? Ya wafat jadi kubur lah. Ya maksudnya, nanti kalau dia wafat masih punya utang gimana? Kan katanya orang itu kalau punya utang, hutang dibawa mati. Video saya juga udah menjelaskan utang dibawa mati. Iya, ini ada hadis juga, nafsul mu'min mu'allaqatun makana alidain. Bahwa jiwa seorang mukmin itu tergantung dengan hutangnya. Tapi juga ada hadis yang lain, hadis Sahih Bukhari. Pakai dong solusi yang ini. Ada seorang sahabat yang wafat, punya utang. Utangnya cuma 3 dinar sih. 1 dinar itu kan 4,25 gram emas. Ya kira-kira tahun 2020 ini, 2020 ini kira-kira 1 dinar sekitar 3 jutaan. Kalau dia utang 3 dinar berarti ya 9 juta. Nah ketika ada orang yang utang 9 juta ini ya, nggak sampai harga umroh ini, Rasulullah nggak berkenan mensolatkan jenazahnya. Nah, nanti kalau dia mati belum lunas gimana? Ntar mati nggak disolatin. Nah, lihat dong lanjutan hadisnya. Qala Abu Qatadah, "Shalli alaihi ya Rasulullah wa ala yadayhi." Cari orang yang mau nanggung dong. Nanti kalau mati, udah lunas. Maksudnya gimana? Nah, cari ya, maksudnya boleh utang ya, tapi kalau bisa utang itu cari orang yang bisa menanggungnya. Nanti kalau saya mati kamu yang bayarin ya. Nah, gitu cari orang seperti itu, seperti Abu Qatadah di sini. Memang zaman sekarang ada banyak. Apa itu namanya? Asuransi. Memang asuransi boleh. Nah, nanti dengerin video saya tentang asuransi. Kan ada asuransi syariah. Ya. Jadi intinya kira-kira saya katakan bahwa umroh dengan model cicilan, berangkat duluan, bayar belakangan, itu boleh. Ya. Karena hutang itu juga boleh dalam Islam. Bahkan kalau ngutangin dalam bentuk qard itu dapat pahala, itu bagi yang ngutangin. Umroh itu juga sesuatu yang baik, ya, asalkan hutangnya tidak memberatkan. Dia memang mampu untuk membayar cicilan. Nah, tadi saya katakan rumus keuangan, ilmu keuangan, jangan sampai cicilannya melebihi dari sepertiga. Dan yang terakhir, kalau masalah meninggal dunia, ya dalam program umroh cicilan, yang benar adalah yang di-cover asuransi. Artinya, apabila orang yang sudah berangkat umroh itu meninggal dunia sebelum cicilannya lunas, maka di-cover, dilunasin sama asuransi. Kalau ini yang berjalan, insya Allah nggak masalah. Tapi kalau tidak di-cover asuransi, menurut saya jangan. Ya. Kasihan nanti kalau mati, masih punya utang, kalau ada yang nanggung. Kalau nggak ada yang nanggung gimana? Kan kasihan dia. Tapi kalau ada yang nanggung, insya Allah no problem. Demikian yang bisa saya jelaskan, mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.